lucu juga. Jadi bagaimana agama kok bisa dijadikan alat perang begini. Jadi ini bukan Indonesia yang seperti menurut saya. Kita yang masih memiliki kesadaran tentang kemajmuan, mesti kita harus menyuarakan bahwa kalau kita dalam posisi tidak sama, tetapi harus bisa bersama-sama. Terima kasih. Yang pertama-tama tentang bagaimana setiap agama itu meyakini pewahyuannya masing-masing. Saya kira mau saya sampaikan, setiap agama itu jangan hanya dibatasi pada agama-agama Semitik, artinya Yahudi, Kristen, dan Islam. Ide tentang revelation, tentang wahyu itu ada dalam semua agama. Karena mereka mencoba untuk menekankan bahwa apa yang terjadi dalam konteks dunia ini dan kini, ya, artinya di sini dan kini, itu sesungguhnya tidak terbatas pada aspek kesementaraan, tetapi selalu ada hubungannya dengan dunia yang ilahi. Dan itu yang disebut dengan wahyu yang diterima oleh para nabi, atau dalam Hinduisme itu para resi, atau dalam Buddhisme itu adalah Buddha. Pertanyaannya, kenapa kalau Buddha menerima pencerahan dari pohon Bodhi yang disebutkan dalam parita-parita suci Buddhis, atau para resi yang mendapatkan dawuh suci dari Sang Hyang Widi itu tidak pernah benturan dengan Islam atau Kristen? Karena istilahnya tidak mirip sama sekali. Tidak ada kata nabi di sana, tidak ada kata wahyu atau rasul di sana, tidak ada. Karena Islam, Yahudi, dan Kristen sama-sama mengenal terminologi nabi, maka terjadi tabrakan. Artinya justru karena kemiripan tadi, makanya itu ada tabrakan yang kemudian ditarik ke ranah polemik untuk menyatakan mana yang paling benar gitu. Tapi dengan Hindu kan tidak ada masalah. Ini mirip ketika orang ada yang keberatan mengucapkan selamat Natal, katanya itu sudah mengintervensi pada keyakinan Islam tertentu. Tapi selamat Waisak tetap diucapkan, meskipun sebetulnya orang Muslim juga tidak bisa menerima konsep-konsep Buddhis tentang Siddhartha Gautama, konsep-konsep Hindu tentang Veda dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian setiap agama itu mesti memiliki warisan sejarah masing-masing yang tidak bisa dipukul rata untuk dijadikan pertandingan seperti tadi dikatakan Pak Raufik tadi. Perbandingan bukan pertandingan. Jadi kalau kita dalam posisi memahami keyakinan orang lain dengan penuh respek, tidak berarti dalam posisi meyakini, itu yang penting. Tetapi makanya di dalam konteks ilmu perbandingan agama itu ada mencari paralelisasi, dan itu sudah lama sebetulnya dikembangkan ya, sejak zamannya Pak Muktiali, kemudian juga buku-buku yang sudah diterjemahkan, misalnya Mustafa Mahmud Ayub, kemudian Sayyid Husin Nasir kalau di kalangan pemikir-pemikir Islam. Di kalangan pemikir-pemikir Kristen pun juga banyak yang mencoba menggambarkan paralelisasi. Dan paralelisasi itu tadi kalau ditanyakan Pak Raufik apakah di Kristen juga ada orang yang dalam posisi memahami agama lain dianggap seolah-olah kita meyakini agama lain. Ya ada, termasuk saya yang dituduh. Jadi seolah-olah kalau saya penuh respek mendengarkan orang Buddhis atau orang Muslim, dianggap nih Pak Bambang itu tidak jelas pemihaannya di mana. Agama yang pemahaman seperti ini ya sebetulnya juga terjadi gitu. Itu makanya kemudian ketika ada celah dikit, misalnya saya sedang berbicara tentang Islam Kristen, tidak tahu konteksnya apa, langsung dipotong, di framing, jadikan judul YouTube laku, ini seperti itu. Nah makanya saya sekarang sangat hati-hati ketika ditanya-tanya itu. Saya tidak tahu, karena era medsos seperti ini kan ya liar ya. Nah itu. Begitu juga tentang
istilah-istilah keagamaan itu kan muncul dalam konteks ruang dan waktu yang tidak bisa dipukul rata ketika memahami agama lain. Misalnya ya, saya ingin sampaikan misalnya istilah putra Tuhan. Itu sesungguhnya istilah ini dalam Yudaisme, dalam Kristen ada semua itu. Bahkan ketika orang Yahudi itu berdoa kepada Tuhan dengan ucapkan Avinu Malkinu, Bapa kami, Raja kami, itu tidak dalam posisi untuk meyakini bahwa Tuhan itu melahirkan secara fisik, itu sama sekali tidak ada. Nah, dengan catatan, sekalipun juga orang Yahudi menolak klaim Kristen bahwa Yesus itu adalah putra spesifik Tuhan yang disebut monogenes patros, liwahidi minal ab kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, satu-satunya yang mewahyukan diri ilahi, karena firman Allah menyatakan siapa Allah, itu kalau dalam konteks Kristen. Tetapi secara etimologi antara Yudaisme dan orang Kristen tidak berbeda dalam hal mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa setiap orang. Nah, cuman ketika itu ditarik secara eksplisit oleh orang Kristen sebagai Bapa dalam Yesus, kemudian Yahudinya keberatan. Tetapi saya ingin membatasi dengan kata putra Tuhan di sini. Di sini ungkapan yang lazim diterima, bahkan doa Bapa kami ya dalam iman Kristen itu sesungguhnya bisa dilacak dari doa kadis Yahudi. Nah, doa itu memang diucapkan dalam bahasa Aram seperti bahasanya Yesus ya. Dan ungkapan Avinu Seba Semayim, Bapa kami yang di surga, itu bukan ungkapan khas Kristiani. Nah, oleh karena itu ketika kemudian ini perjumpaan dengan Islam, ketika misalnya dalam surat At-Taubah itu kan disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu Ibnullah, putra Allah, dan Al-Masih itu adalah putra Allah. Itu kemudian ada Rabi Yahudi di abad pertengahan yang istilahnya mengkoreksi. Mereka berbohong tentang kami gitu. Kalau tidak salah Rabi Rasi itu. Tetapi posisi Muhammad itu sama dengan posisi Yesus bagi orang Yahudi yang mainstream, artinya ya nabi palsu, seperti Yesus juga adalah nabi palsu. Itu posisi Yahudi. Meskipun harus dikatakan bahwa sekarang ini kan banyak orang-orang Yahudi yang sudah mengembangkan dialog lintas agama Semitik ya, seperti di WCC, Dewan Gereja Sedunia itu ada komisi dialog dengan Yahudi, tentu mengembangkan sikap yang lebih respek terhadap Kristen dan juga terhadap Islam. Nah, dari situ kemudian tanpa kita mengakui posisi sejarah masing-masing, itu saya kira akan menjadi debat kusir. Jadi misalnya, ketika surat At-Taubah itu bicara tentang Uzair itu putra Allah, Uzair itu Ezra. Orang Yahudi mengatakan tidak pernah kami mengatakan Ezra itu putra Allah. Tetapi kalau ditarik pada konteksnya, yaitu konteks di zaman Nabi, akan ketemu karena memang ada orang Yahudi yang seperti itu. Nah, seperti itu, sudah jadi mesti dikembalikan kepada konteks historisnya. Dan juga teks itu sendiri berbicara bukan dalam konteks adanya sembahan, tetapi adanya arbabun min dunillah, jadi rob-rob atau orang yang punya otoritas selain daripada Allah, dan itu dikaitkan dengan mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pemimpin-pemimpin agama mereka menjadi rob di samping Allah. Jadi ketundukan ketaatan yang semestinya hanya kepada Allah itu diberikan kepada pemimpin agama mereka. Jadi ini masih bisa diurai seperti ini. Begitu juga tentang posisi iman Kristen. Banyak orang itu hanya mengatakan itu Yesus Tuhan, maka ini bertentangan dengan tauhid misalnya. Nah, ungkapan Tuhan dan Allah itu dalam iman Kristen terbedakan dengan baik. Jadi ketika orang Kristen menyebut firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, dan firman dalam konteks Yesus ini bukan sekedar kalam dalam pengertian kata-kata verbal, tapi dalam makna logos. Logos itu termasuk ilmu Allah, termasuk sabda Allah, termasuk kehendak Allah, itu termasuk yang namanya logos. Dari kata logos itu menjadi kata logikos, dan kata logos itu paralel dengan bahasa Aramaik memra. Nah, memra itu artinya juga sabda yang berotoritas, bukan sekedar kata-kata, tetapi sabda yang berkuasa, yang berotoritas, yang itu
berdiam kekal dalam wujud Tuhan yang satu. Nah, itulah yang kemudian muncul dalam konteks yang disebut Trinitas. Banyak orang mengatakan, Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Ya sama lah. Yang disebut ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu istilah yang merupakan refleksi dari para teolog tentang iman yang ada di dalam kitab suci. Begitu juga tentang Trinitas. Nah kemudian sekarang ini, dalam konteks sekarang ini saya tidak bicara katakanlah para teolog yang banyak sudah mengenyam pendidikan barat ya, seperti Pak Rafiq misalnya, atau Mas Munim Siri ya, banyak kan sudah berkembang diskusi-diskusi yang saling mengayakan sebetulnya. Tetapi dalam hal ini saya melihat posisi klasik pun itu sudah digumuli. Misalnya ya, saya kutip salah satu tafsir dalam Islam itu adalah tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi itu menjelaskan bahwa sebetulnya ungkapan wala taqulu salasa, jangan kamu menyebut Allah itu tiga, itu berkaitan dengan satu sekte Kristen di Mekah dan sekitarnya yang namanya sekte Maryamiyun. Nah ini di dalam kajian-kajian tentang heresiologi Kristen itu sebetulnya sudah dibahas abad keempat. Yang namanya seorang penulis gereja, bapak gereja namanya Epifanius dari Salamis, itu mengatakan bahwa sekte ini yang disebut koliridianisme. Dari kata kolirida artinya roti. Roti persembahan yang diberikan kepada Maryam, lalu patungnya itu diarak di sekeliling mesbah. Dan itu terjadi tidak hanya di Mekah, tapi terjadi di beberapa tempat. Kemudian oleh Epifanius dikatakan ini sebuah heresi yang bodoh. Jadi tidak ada pengagungan terhadap sosok manusia Maryam itu yang disejajarkan dengan Tuhan. Maka kemudian Al-Qasimi juga sama menjelaskan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa itu merujuk kepada sebuah bentuk triteisme yang terdiri dari Allah, Isa dan Maryam. Lalu beliau, nih tolong dicek sendirilah, beliau menghubungkan dengan surat Al-Maidah ayat 116, di mana Isa itu ditanya, itu tentu dalam sebuah pemahaman teologis ya, apakah engkau berkata pada sesamamu manusia, jadikanlah saya dan ibu saya menjadi dua Tuhan, dua ilah, dua sembahan di samping Allah. Lalu Isa menjawab, subhanaka maha suci engkau, dan seterusnya. Jadi a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Itu menurut Al-Qasimi berkaitan dengan sekte Maryamin tadi. Jadi saya setuju ada keragaman komunitas-komunitas Kristen yang ada di Timur Tengah waktu itu, dan itu tidak termasuk gereja mainstream. Jadi kalau mau dilacak sebetulnya di Mekah tidak ada keuskupan manapun. Kalau di gereja kuno kan jelas. Misalnya Habasah, itu Ethiopia, di mana delegasi Nabi Muhammad itu mendapatkan suaka politik, itu jelas termasuk dalam naungan gereja ortodoks Ethiopia. Alexandria, Mesir itu dalam naungan gereja ortodoks Alexandria, Koptik. Kemudian kalau ketika Sayyidina Umar menaklukkan Syria, ya, itu naungan gereja Syriak ortodoks Antioquia. Ketika Umar bertemu dengan Patriark Sophronius di Yerusalem, itu berada dalam naungan gereja Yerusalem. Jadi gereja kuno itu punya pusat-pusat yurisdiksi, yaitu Yerusalem, Roma, Antioquia, Alexandria, ya, dan kemudian Konstantinopel. Itu kan pusat-pusat pemerintahan gereja. Tidak ada satupun dari gereja-gereja mainstream itu yang memiliki keuskupan di wilayah Mekah dan sekitarnya. Kalaupun ada, itu mungkin adalah dari kelompok Assyria Timur, dan itu pun tidak ada di Mekah. Ini bisa kita lihat dari itu. Saya setuju dengan Profesor Olaf Suman. Kemudian ketika kritik Quran itu mengkritisi semacam bentuk kekristenan populer yang ada di Mekah, itu sesungguhnya sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak mengarah kepada satu kelompok tertentu. Tetapi mungkin juga adalah ketika bicara tentang Maryamin, tetapi di sana sini juga ada kritik dari kelakuan orang Kristen yang juga tidak bisa membedakan
kultus, dengan penyembahan mereka terhadap Tuhan sendiri dan seterusnya. Dan apabila itu dipahami dengan dinamis, saya kira bisa tercipta kesalingpahaman. Kemudian khusus tentang putra Allah, gereja sebetulnya sudah clear bahwa istilah putra Allah itu tidak berarti fisik, ya, tidak berarti biologis. Itu bukan sekedar pendapat teolog atau bukan sekedar pendapat pemikir Kristen. Itu putusan konsili konsili oikumenis, ecumenical council, atau majma' al-maskuniyah, istilah orang-orang Kristen di Timur Tengah itu. Jadi ecumenical council. Jadi misalnya pada pengakuan iman, konun al-iman, itu dikatakan bahwa Kristus sebagai kalimatullah itu disebut sebagai al-mauludu minal abi qabla kulit duhur. Jadi yang lahir dari sang Bapa sebelum segala zaman. Berarti konteks putra Allah ini bukan konteks fisik. Karena lahir dari Bapa, mana ada orang lahir dari Bapa? Kalau lahir fisik kan lahir dari mama, nggak ada lahir dari Bapa. Berarti Bapa di sini menunjuk kepada wujud Allah. Jadi firman Allah yang keluar dari wujud Allah, karena aktivitasnya itu adalah mewahyukan diri ilahi, maka disebut putra. Jadi putra di sini hubungannya bukan hubungan fisik. Dan ketika orang-orang Yahudi modern pun mengkritik ini, karena kritikan Yahudi bukan pada istilah putra Allah, tapi pada konteks makna putra Allah secara spesifik bagi Yesus, itu yang mereka kritik. Tetapi sesungguhnya naskah-naskah Qumran misalnya, ya, di situ ada gambaran Mesias yang beragam dalam Yudaisme pra runtuhnya Baitul Maqdis. Jadi beragam itu misalnya sekte Eseni. Itu dalam salah satu naskah di gua keempat itu jelas ada ungkapan yang sebetulnya sejajar dengan konsili gereja tadi, yaitu im yolit el et hamasiyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Artinya ketika Allah itu menyatakan diri melalui sang Mesiasnya dalam kodrat keilahian. Kemudian juga tafsiran dari kitab Nabi Daniel pasal 7 dalam penemuan gua keempat, itu naskahnya yang dikenal Bereh Diel, putra ilahi. Itu disebutkan Bereh Diel Yetamar Ubar Elyon Yikrone. Mereka akan menyebutnya dengan putra Allah, dan mereka akan memanggilnya dengan putra yang maha tinggi. Itu ada dalam teks-teks Yudaisme. Makanya kemudian ada perubahan, ya. Zamannya Martin Buber, teolog Yahudi, itu memahami bahwa Qumran itu adalah bagian dari komunitas keyahudian sebelum mengalami pembakuan dari Yudaisme rabbinik di abad kedua. Dan kekristenan termasuk salah satu varian dari Yudaisme tadi. Nah, sekarang ini perkembangannya di Indonesia bukan hanya debat Islam Kristen. Sekarang sudah mulai ada orang Kristen yang masuk agama Yahudi dan kemudian mengatakan Alkitab Kristen itu membacak Alkitab Yahudi. Itu sudah mulai ada sekarang. Jadi kadang-kadang kalau saya mencermati itu, ya, lucu juga. Jadi bagaimana agama kok bisa dijadikan alat perang begini. Jadi ini bukan Indonesia yang seperti menurut saya. Kita yang masih memiliki kesadaran tentang kemajmuan, mesti kita harus menyuarakan bahwa kalau kita dalam posisi tidak sama, tetapi harus bisa bersama-sama. Terima kasih.